Be phenomenal every day. Halo guys, kebanyakan para trader atau investor saham yang ada di market saat ini cenderung membeli saham dengan tujuan untuk trading jangka pendek. Nah, biasanya mereka ini ingin mendapatkan keuntungan ya atau cuan dalam waktu yang cepat atau instan. Ditambah lagi dengan banyaknya orang atau para investor yang memajang ya porto, wah ini lagi cuan sekian ratus persen, sekian puluh persen hanya dalam waktu yang beberapa hari atau beberapa minggu, membuat orang-orang atau para trader ini semakin panas untuk bisa mengikuti cara trading mereka. Nah, hal ini membuat analisa saham secara fundamental yang biasanya membutuhkan jangka waktu lama untuk menikmati keuntungan menjadi tidak populer. Membaca laporan keuangan dianggap boring dan keuntungan yang terlalu lama waktunya itu dianggap tidak asik. Mereka lebih suka untuk membaca grafik atau chart dan menebak ya pergerakan, oh ini saham akan naik dalam waktu beberapa hari saja, atau candlenya ini, patternnya ini kemungkinan besar akan naik. Jadi mereka bisa mendapatkan cuan itu secara cepat. Tentu kita sebagai trader saham juga sebaiknya mulai untuk bisa berinvestasi saham dengan melihat prospek dan juga kinerja dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Nah, di video kali ini saya akan coba mengupas secara simpel dan singkat sehingga teman-teman bisa mempunyai gambaran bagaimana kita bisa berinvestasi saham dengan melihat prospek bisnis ataupun kinerja suatu perusahaan. Yuk langsung kita lihat ya. Sebelum masuk ke studi kasus kali ini, sebaiknya teman-teman sudah menonton terlebih dahulu yang episode kurikulum saham saya yang membahas tentang balance sheet, income statement, dan juga cash flow ya. Nah, misalkan ada seorang namanya Pak Leo. Pak Leo ini ingin membuka bisnis warung ayam goreng. Tentu Pak Leo harus tahu apakah bisnis warung ayam goreng ini berprospek di Indonesia atau tidak. Nah, dia tentu akan melakukan analisa ya. Oh, ternyata misalkan nih penduduk Indonesia ini suka dengan ayam goreng dibandingkan dengan misalkan daging sapi atau daging kambing. Nah, karena Pak Leo melihat bahwa marketnya itu begitu besar untuk warung ayam goreng, maka Pak Leo memutuskan untuk, oke lah, aku akan membuka bisnis warung ayam goreng dengan modal 100 juta. Dari modal 100 juta ini, dia membelikan gerobak atau stand ya sebesar 30 juta, kemudian equipment peralatan masak 10 juta, kemudian bahan baku 10 juta, kemudian dia menyewa tempat sebesar 36 juta setahunnya, dan sisanya ditaruh sebagai uang kas ya atau 14 juta. Sehingga totalnya ini adalah 100 juta, total aset dari Pak Leo. Karena bisnisnya ini tidak mempunyai hutang, maka hutangnya saya tulis 0 ya. Dengan aset 100 juta dan hutang 0, maka bisa dibilang bahwa perusahaan warung ayam goreng Pak Leo, aset dan equity-nya itu sama. Kalau misalkan dia punya hutang 10 juta, tentu equity-nya menjadi 90 juta. Dari 100 juta dikurangi 10 juta. Berikutnya, Pak Leo menentukan kira-kira dia mau menjual seharga berapa untuk ayam gorengnya ini per porsi. Let's say dia mau jual Rp15.000 per porsi ya. Dan ternyata dalam satu hari itu ayam gorengnya laku 150 porsi per harinya. Atau omsetnya 2.250 per hari sehingga satu bulan omsetnya menjadi Rp67.500.000 per bulan. Nah, omset per bulan ini yang kita namakan dengan revenue di laporan keuangan. Kalau teman-teman lihat di income statement ada penjualan dan pendapatan usaha. Inilah yang disebut sebagai omset ya. Tapi di sini biasanya di laporan keuangan, omsetnya itu adalah setahun. Kemudian Pak Leo mulai menghitung. Oh, ternyata untuk membuat satu porsi ayam goreng dibutuhkan bahan baku yang kalau dirupiahkan itu Rp7.500. Nah, bahan baku 7.500 ini setara 50% dari harga jualnya kan, 15.000. Ini harga bahan bakunya 7.500. Sehingga untuk omset satu bulan 60.500.000, dia membutuhkan biaya bahan bakunya itu sebesar 33.750.000. Nah, biaya bahan baku ini yang disebut dengan COGS ya. Kalau di laporan keuangan. Nah, ini beban pokok penjualan. Selisih antara omset dan COGS ini adalah gross profit-nya atau laba kotornya ya, yaitu sebesar 33.750.000.
Nah, tentunya dalam melakukan bisnisnya, ternyata ada biaya-biaya operasional yang dibutuhkan. Seperti, oh Pak Leo harus beli tabung gas ya, 1 bulan habis 2 juta. Listrik habis 2 juta. Terus Pak Leo harus punya 1 karyawan yang membantu dia, digaji 3 juta, katakanlah. Kemudian Pak Leo menggaji dirinya sendiri sebesar 5 juta per bulan. Dan ada biaya sewa standnya itu sebesar 3 juta per bulan. Sehingga totalnya biaya operasional bulanannya itu sebesar 15 juta. Nah, terus karena dia tidak punya hutangnya 0, maka beban bunganya itu juga 0. Nah, kemudian untuk pajaknya, ternyata Pak Leo harus membayar 10% dari omsetnya. Atau dari 67.500.000, dia tiap bulan setor 6.750.000 untuk bayar pajaknya. Nah, ini angkanya saya ngawur ya, karena saya bukan orang pajak, jadi saya asumsikan 10%. Nah, terus kemudian ada biaya penyusutan. Gerobak yang dibeli 30 juta ini disusutkan, dianggap bahwa gerobak ini nanti dalam waktu 5 tahun itu akan rusak dan tidak bisa dipakai, sehingga masa pakainya hanya 5 tahun. Sehingga penilaiannya adalah 30 juta dibagi 5 tahun atau setara 60 bulan ya. Jadi per bulannya menyusut 500.000. Peralatan masak sama, 10 juta disusutkan 5 tahun menjadi 166.666 rupiah. Sehingga total biaya penyusutannya itu adalah 666 ribuan. Dari sini kita bisa tahu bahwa oh ternyata bisnis warung ayam goreng Pak Leo itu setiap bulan adalah dari gross profit 33.750 dikurangi 15 juta biaya operasional, dikurangi bunganya 0, dikurangi pajaknya, dikurangi dengan penyusutan 666 ribuan. Sehingga keluar angkanya net income atau laba bersihnya tiap bulan 11,3 jutaan. Kalau disetahunkan, diannualiskan, artinya 1 tahun warung ayam goreng Pak Leo dapat cuan itu 136 juta. Nah, kalau dengan equity 100 juta, dia bisa mencetak cuan laba bersih 136 juta, berarti ROE dari bisnis Pak Leo ini 136%. Selama 12 bulan perusahaan ini berjalan, maka equity tahun berikutnya, kalau diasumsikan running seperti ini ya, dari 100 juta ditambah dengan laba 136 juta menjadi sekitar 236 juta. Ini equity di tahun berikutnya sesudah jalan 12 bulan. Nah, dengan bisnis Pak Leo seperti ini, misalkan perusahaannya ini atau warungnya ini di IPO-kan. Jadi keren ya, warung ayam goreng di IPO-kan. Nah, dengan jumlah lembar saham totalnya itu 1 juta lembar saham. Untuk menghitung book value atau nilai bukunya, tentu adalah equity 236 juta kita bagi dengan jumlah lembar saham. 1 juta lembar menjadi 236 per lembarnya, book value-nya ya. Nah, kalau misalkan ya, ini di IPO-kan di harga 200 rupiah, nah, atau teman-teman butuh 200 juta untuk membeli bisnis dari warung ayam goreng Pak Leo, kira-kira teman-teman mau nggak untuk membeli bisnisnya Pak Leo ini? Kalau di harga di 200 rupiah, maka valuasinya adalah price book value-nya menjadi 0,85 kali. Ya, jadi 200 juta dibagi 236 juta itu setara 0,85 kali. Earning per share-nya atau laba per lembar sahamnya itu setara labanya total 136 juta dibagi 1 juta lembar kan, atau 136 rupiah per lembar saham. Sehingga bisa dikatakan PE ratio-nya itu 1,4 kali. Nah, kalau ada perusahaan yang seperti ini, tentu saya yakin investor akan berbondong-bondong membeli saham dari Pak Leo. Karena mereka melihat, aku keluar uang 200 juta ya, untuk mengakuisisi seluruh bisnisnya ini. Itu sudah mendapatkan equity 236 juta dan potensi laba 136 juta setahun. Hanya butuh waktu 1,47 tahun, 200 juta saya itu BEP kan. Karena setiap tahun dapat 136 juta, labanya jadi hanya butuh 1,4 tahun untuk BEP 200 juta. Kalau warung ayam goreng Pak Leo ini dijual di harga 200. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan warungnya ini dijual di harga 500 ya. Ini tentu perhitungannya sudah berbeda.
Kalau dijual di harga 500, maka untuk mengakuisisi bisnis warung ayam goreng Pak Leo, maka membutuhkan dana totalnya 500 juta rupiah. Nah, coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman seorang investor, teman-teman mau nggak membeli bisnis warung ayam goreng Pak Leo ini seharga 500 juta dengan equity-nya 236 juta dan net income-nya, labanya itu kurang lebih sekitar 136 jutaan. Ya, ini maka valuasinya menjadi book value-nya 2,12 kali dan PE ratio-nya 3,68 kali. Dengan angka sekian, itu masih mungkin orang-orang itu mau membeli bisnis dari warung ayam goreng Pak Leo. Karena dengan PE 3,68 ini menunjukkan PE yang sangat rendah kan. Jarang sekali kita menemukan perusahaan dengan PE yang di bawah 5 kali kan. Nah, dari sini teman-teman bisa membayangkan bahwa sebenarnya kita membeli saham itu sama dengan kita membeli bisnis dari perusahaan yang sedang dijalankan. Kalau misalkan nih, harga IPO-nya warung ini itu bukan 500, tapi 5.000. Nah, teman-teman mau nggak untuk membeli warung ayam goreng Pak Leo ini? Jadi teman-teman butuh mengeluarkan uang 5 miliar untuk mendapatkan equity atau bisnis dari warung ini sebesar 236 juta dengan potensi labanya 136 juta setahunnya. BEP-nya adalah 36 tahun, diasumsikan 36 tahun kalau labanya terus sama. Nah, kalau sudah seperti ini, maka investor-investor tentu akan jarang ya yang mau membeli saham dari warung ayam goreng ini. Itulah dasar pemikiran bagaimana seorang investor untuk membeli saham berdasarkan prospek bisnis dan kinerja perusahaannya. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau misalkan ada sahamnya yang seperti ini, yang dijual di harga 200 rupiah dengan price book value di bawah 1 dan PE yang sangat rendah, apakah mungkin saham ini itu tidak naik ya? Atau harga sahamnya itu tidak kemana-mana? Nah, teman-teman bisa melihat di contohnya seperti ini. Saya membuat contoh, ada saham, katakanlah saham PNIN. Saham PNIN ini kalau kita lihat secara laporan keuangannya ya, contohnya di tahun 2022, ini saya screenshot ketika harga sahamnya 1040 ya. Dia mempunyai price book value itu 0,14 kali. PE ratio-nya 4,14 kali. PBV 0,14, tentu orang-orang akan menganggapnya ini saham yang sangat amat murah. Dia punya equity 31 triliun, tapi dihargai di market itu cuma 4 triliun. Jadi 1/10-nya saja. Dan ternyata kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Nih, dari 2016 ya, price book value-nya cuma 0,1 kali, PE ratio-nya bahkan 1,6 kali. Terus 2017 0,1 kali, PE ratio-nya 3,4 kali. Nah, teman-teman bisa melihat ya, oh ternyata ada saham-saham yang price book value-nya itu sangat rendah, PE ratio-nya rendah, tapi harganya itu juga tidak kemana-mana. Atau mungkin teman-teman pernah mendengar, nah ini saya yakin teman-teman sudah dengar semua ya, itu saham GGRM atau Gudang Garam. Saham Gudang Garam ini sekarang di 2022, kalau ini di harga 25.300, itu price book value-nya sudah di bawah 1 kali atau 0,86 kali. Dia punya equity atau kekayaan bersih 56 triliun, di market hanya dihargai 48 triliun. Tapi hal ini bisa terjadi. Kenapa kok bisa ada saham-saham yang seperti ini ya? Ibaratnya market itu tidak merespon saham-saham yang tergolong, loh ini sahamnya kan under value. Nah, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan lagi sesudah kita melakukan analisa secara valuasi perusahaan. 3 faktor itu adalah, yang pertama, apakah labanya itu real ya? Nah, memang ada nggak laba yang nggak real? Nah, teman-teman perhatikan dalam net profit. Net profit atau keuntungan itu bisa terjadi seperti ini. Kalau di dalam bisnisnya warung ayam goreng Pak Leo, tentu labanya ini bisa dikatakan adalah real. Kenapa? Yang pertama, tidak ada yang namanya laba yang berbentuk piutang. Masa beli ayam goreng itu nyicil ya, atau hutang, piutang. Jadi sehingga perusahaannya ada piutang terhadap customer, kan ya nggak mungkin. Jadi bisa dikatakan warung ayam goreng Pak Leo ini labanya itu adalah real. Tapi kalau teman-teman menemukan perusahaan-perusahaan yang labanya itu besar di piutang, kemudian piutangnya itu ada potensi untuk macet ya, atau tidak terbayar, nah itu sudah menjadi suatu resiko.
Dan yang paling parah, kalau misalkan teman-teman menemukan perusahaan yang labanya itu atas laba investasi, bukan laba bisnis. Jadi misalkan Bukalapak beli saham DCI di harga 1.000, kemudian saham DCI naik ke harga katakanlah 10.000, maka selisihnya itu dianggap sebagai profit perusahaan. Padahal kalau misalkan di harga 10.000, Bukalapak ini mau mengeksekusi atau mau melaksanakan taking profit, itu susah karena di market dia harus jual saham kan, dan kalau sahamnya yang dia jual itu begitu banyak, maka saham DCI sendiri itu akan turun, sehingga labanya itu menjadi floating profit sebenarnya, bukan laba real. Kemudian faktor berikutnya yang kita harus lihat itu adalah di apakah industrinya ini mengalami sunset ya. Sunset itu adalah matahari terbenam, jadi industrinya ini mengalami penurunan. Misalkan, oh ternyata setiap tahun laba dari perusahaan ini itu terus turun ya. Sehingga orang-orang sudah memprediksi bahwa, oh ini perusahaan ini nanti bisa rugi. Nah, ini saya kasih contoh misalkan ya. Ternyata warung ayam goreng Pak Leo yang aslinya itu satu hari laku 150 porsi, itu tinggal lakunya 50 porsi ya. Kalau ini saya ganti dari 150 menjadi 50, teman-teman bisa melihat itu laporan keuangannya berubah secara signifikan. Net income yang pertamanya positif itu menjadi negatif atau rugi 6,6 juta per bulan. Atau setahunnya minus 80 juta ya. Dengan saya menurunkannya dari omset 150 per hari menjadi 50 per hari atau tinggal sepertiganya. Kalau ini terjadi, maka secara equity-nya tahun berikutnya dari 100 juta tinggal 20 juta saja. Nah, kalau sahamnya seperti ini ketika IPO dihargai di 200, maka ini sudah menjadi sangat amat mahal kan. Inilah yang harus kita perhatikan juga, apakah industri dari perusahaan yang kita beli itu mengalami sunset atau tidak. Nah, misalkan ya, untuk kasus di rokok ini atau perusahaan GGRM, kita melihat bahwa oh ya GGRM ini 2016 labanya 6 triliun, 2017 7 triliun ya, 18 7 triliun, 2019 10 triliun, 2020 turun dari 2019 10 triliun menjadi 7,6 triliun. Di 2021 dari 7,6 triliun menjadi 5,6 triliun ya. 2021 kalau di 2022 kalau di setahun kan tinggal 1,9 triliun. Artinya mengalami penurunan. Nah, bisa jadi hal ini dikarenakan industri rokok konvensional itu sedang mengalami beberapa challenge ya atau beberapa tantangan seperti sekarang sudah mulai muncul yang namanya vape, vape untuk menggantikan rokok konvensional. Kemudian ada rokok elektrik, kemudian ada anjuran dari pemerintah untuk menjaga kesehatan dan menjaga dampak dari rokok. Nah, hal-hal ini membuat direspon negatif ya oleh market sehingga para pelaku bisnis rokok konvensional itu mengalami tekanan. Di samping itu ada biaya cukai yang terus-menerus meningkat dari pemerintah. Namun kita juga harus hati-hati ya dalam mengkategorikan apakah sebenarnya industri ini sunset atau tidak. Nah, misalkan kalau kita lihat sebenarnya GGRM ini ternyata secara revenue, secara omset dia itu tidak mengalami penurunan ya. Dari 2016 76 triliun, 2017 83 triliun, 2018 95 triliun dan terus mengalami peningkatan ya. Di 2021 dia mencetak revenue 124 triliun. Tetapi karena biaya cukai yang terus melambung tinggi, itu yang menyebabkan labanya itu tergerus ya. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Apakah bisnis dari emiten ini benar-benar sunset atau ada hal-hal lain yang mengakibatkan kinerjanya itu menjadi buruk. Kalau teman-teman merasa yakin dengan bisnis, misalkan industri rokok ini, oh ini sementara saja, saya yakin GGRM ini tidak akan bangkrut. Nah, justru momentum-momentum seperti ini yang bisa dimanfaatkan untuk membeli saham yang sedang terkoreksi jauh kalau teman-teman yakin dengan fundamental perusahaannya. Faktor ketiga yang harus kita lihat itu adalah apakah emiten itu bagi dividen atau tidak. Nah, teman-teman kalau di dalam investasi saham itu investor hanya bisa mendapat keuntungan dari dua hal. Yang pertama adalah capital gain dan yang kedua adalah dari dividen. Tidak ada hal lain yang bisa didapatkan keuntungan dari investor ya. Jadi kalau misalkan perusahaan ini ternyata sejarahnya itu tidak pernah bagi dividen ya. Dia memang cetak laba terus-menerus sih, tapi tidak pernah bagi dividen. Artinya investor ini sebenarnya tidak merasakan manfaat
dari labanya kan. Nah, pertanyaannya kenapa kok perusahaan tidak bagi dividen? Itu yang harus kita juga pahami. Jadi bukan berarti perusahaan yang tidak bagi dividen itu jelek. Kalau misalkan contoh case-nya seperti perusahaannya ini, warung ayam Pak Leo ini saya kembalikan dulu ya. Secara omset 150. Nah, dengan dia mencetak laba seperti ini, maka sangat wajar kalau dia tidak bagi dividen, asalkan ternyata tahun depannya ini Pak Leo membuka cabang yang kedua. Jadi dia menggelontorkan lagi dana misalkan 100 juta atau 200 juta untuk membuka cabang-cabang berikutnya. Itu menjadi masuk akal. Kenapa kok emiten ini tidak bagi dividen? Tapi teman-teman harus hati-hati kalau ternyata emiten ini tidak ada ekspansi, tidak bagi dividen, malah yang ada gaji direksinya ini dibesarkan semua. Terus membeli aset-aset yang atas nama direksi, sehingga ada transaksi afiliasi perusahaan. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Atau misalkan ternyata di perusahaan ini mulai dimasukkan semua, anaknya, mantunya, ya, keponakannya, sepupunya masuk ke jajaran direksi, itu digaji semua. Jadi para investor tidak dapat dividen, kemudian laba perusahaannya dibuat untuk membayar gaji-gaji para direksi yang isinya kebanyakan dari keluarga-keluarga mereka. Nah, kalau saya ambil contoh di case ini ya, misalkan warung ayam goreng ini kan dia punya laba setahun 136 juta. Kalau misalkan nih perusahaan ini membagikan dividen itu sebesar 40% dari laba bersihnya ya. Nah, ini atau dividen payout rasionya itu 40%. Maka dividennya adalah setara 54.400.000 kan, total dividen yang dibagikan. Maka dividen per share atau satu lembar orang yang memegang saham dari ayam goreng ini akan mendapatkan Rp54. Nah, kalau misalkan sahamnya dari warung ayam goreng ini harganya itu cuman jatuh ke angka 54, itu sudah menjadi saham yang sangat murah. Kenapa? Karena harga sahamnya 54. Tapi saya beli, saya dapat dividen itu sebesar 54. Nah, tinggal saya beli saja di market, saya nggak mungkin rugi. Saya tinggal tunggu dividennya, sudah langsung BEP. Nah, namun pada kenyataannya jarang sekali ya perusahaan-perusahaan yang bagus, yang punya harga di market, itu setara dengan dividen per share-nya. Itu adalah salah satu alasan mengapa analisa fundamental ini sebenarnya kalau kita bisa melihat dari sisi itu lebih aman dibandingkan dengan kita melakukan trading. Nah, dengan trading kan kita tidak melihat fundamental, kita hanya melihat price action dan juga tren dari pergerakan harga sahamnya. Tapi kalau teman-teman memang sudah ada yang jago ya dalam trading dan bisa mencetak profit konsisten, maka tidak ada masalah. Karena bagaimanapun caranya, yang penting kan kita bisa menghasilkan profit di market saham ini. Oke, sekarang bagian terakhir adalah kita mulai menghitung berapa intrinsic value dari perusahaan ini ya. Nah, ini saya ambil dari salah satu sheet yang punyanya Pak Teguh Hidayat. Sambil saya modifikasi sedikit ya. Contohnya untuk warung ayam goreng ini, saya kasih kode saham itu ayam. Nah, equity-nya let's say 236 juta. Sama di sini kan ya. Equity-nya 236 juta, kemudian jumlah lembar sahamnya 100 juta, maka book value-nya Rp236 per lembar kan. EPS-nya di sini adalah 136. EPS-nya ini ya 136. Net income dibagi lembar saham. Kemudian di sini saya masukkan laba awal 136 juta ya 2022. Kemudian anggaplah di tahun 2026 ketika dia buka cabang segala macam ya semakin besar itu akan menjadi 500 juta. Sehingga CAGR-nya atau perkembangan setiap tahunnya itu setara dengan 38,5%. Nah, ini adalah asumsi atau perkiraan saja. Dengan perkiraan seperti ini dan BI rate ada di 3,5%, suku rate 3,8%, maka kita bisa hitung, maka keluarnya nilai intrinsik saham dari ayam ini adalah 8.596. Nah, kalau misalkan harga sahamnya itu 1.000, maka margin of safety-nya itu adalah 759% ya. Nah, di dalam analisa fundamental seperti ini, memang faktor asumsi inilah yang berpengaruh besar. Dan kita bisa melihat ya, sebenarnya proyeksi ini, itu di laporan tahunan, itu setiap perusahaan itu akan membuat ya. Kira-kira proyeksinya itu, perkembangannya itu, pertumbuhannya itu, growth-nya berapa persen.
Jadi orang-orang para analis fundamentalis itu sebenarnya itu hanya bermain di asumsi ini loh. Ini yang menentukan berapa nilai intrinsiknya. Yang terpenting itu di asumsi CAGR-nya ini. Sama dengan metode intrinsic value si Benjamin Graham, itu kan juga. Kalau kita masukkan, misalkan nilai awal 136 juta, nilai terakhirnya 500 juta selama 4 tahun, kan keluarnya CAGR-nya 38,4%. Sama di sini ya, 38,5%. Dan kalau kita masukkan EPS-nya 256, dan ini seterusnya, keluarnya kalau menurut Benjamin Graham, itu angka intrinsiknya di 6.458. Sedangkan di yang ini, dengan menggunakan yang punyanya Pak Teguh Hidayat, itu 8.500-an. Memang ada sedikit perbedaan ya di sini. 6.000 dan 8.000. Tapi dua-duanya sama-sama menunjukkan bahwa, saham ayam ini itu layak dihargai itu di range 6.000 hingga 8.000 kalau pertumbuhannya memang seperti ini. Nah, ini adalah step yang kita lakukan kalau kita ingin menganalisa saham dengan melihat prospek bisnis dan juga evaluasi perusahaannya. Kalau kita sudah nggak suka dengan bisnis perusahaannya, kita nggak yakin dengan masa depan bisnisnya ini, ya sudah, kita nggak usah hitung-hitung yang jelimet ini ya. Lebih baik kita skip dan cari perusahaan yang lainnya. Tapi bagi saya sendiri, saya tidak terlalu kaku dengan rumus-rumus yang ada seperti ini ya, dengan rumus intrinsic value. Yang terpenting bagi saya itu adalah seperti ini. Secara logika saja, apakah kalau misalkan perusahaan ya dengan equity 236 juta, dengan cetak laba setahun 136 juta, kalau kita keluarkan uang 200 juta, itu kita worth it atau tidak? Nah, sebenarnya saya lebih berpikir secara logika di sananya saja. Sambil dikombinasikan dengan prospek bisnisnya, apakah memang kita lihat jangka panjangnya akan bagus atau tidak. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang ingin belajar berinvestasi saham dengan melihat secara kinerja dan prospek bisnisnya. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys!